Oke, terima kasih untuk moderator yang sudah memberi kesempatannya. Kemudian saya akan melanjutkan pemaparan materi saya mengenai materi submateri yang pertama yaitu tes tertulis berbentuk uraian. Yang pertama itu ada tes subjektif atau uraian gitu, yang mana tes subjektif ini sering juga disebut sebagai tes uraian atau tes esai. Dalam tes ini tuh biasanya peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan jawabannya. Kebebasan yang diberikan ini juga nantinya akan menimbulkan jawaban bervariasi gitu, sehingga tingkat kebenaran dari suatu jawaban ini juga nantinya akan bervariasi juga. Nah, hal inilah yang nantinya juga akan memberikan apa ya subjektivitas dalam dari seorang guru atau evaluator dalam memberikan penilaiannya. Nah, kemudian bentuk tes seperti tes uraian ini juga memungkinkan peserta didik untuk menjawab pertanyaan secara bebas, yang jauh lebih bebas dibandingkan dengan jawaban yang dituntut dalam sebuah tes objektif misalnya. Kayak misalnya di dalam tes uraian ini atau esai, biasanya peserta didik kan bisa menginterpretasikan sendiri gitu kan bagaimana mereka menjawab sebuah pertanyaan. Beda lagi kalau misalnya menjawab sebuah pertanyaan isian gitu, dan itu cuma ada satu kata kunci yang nantinya akan dinilai benar oleh seorang guru. Nah, terus juga dalam hal ini peserta didik ini harus memilih khasanah pengetahuan dan pengertiannya dalam sebuah materi yang menurut mereka ini relevan gitu untuk menjawab sebuah soal. Dan selanjutnya juga dalam menjawab sebuah soal esai ini biasanya peserta didik nantinya akan belajar menyusun jawaban dengan bahasa dan caranya sendiri gitu. Yang ini nanti akan melatih kecakapan mereka dalam penulisan. Karena itu sebenarnya tes esai ini nantinya dapat menunjukkan dan juga menggambarkan apa sih yang dikuasai oleh peserta didik gitu. Apakah mereka sudah maksimal dalam memahami sebuah materi atau tidak gitu kan. Dan juga mereka harus mampu untuk mengorganisir pemikirannya, kreativitasnya dalam mendekati sebuah masalah, dan juga kemampuannya dalam mengekspresikan diri dengan tulisan jawaban yang akan mereka berikan gitu. Nah, selanjutnya juga dari tes tertulis ini atau tes subjektif uraian ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama itu kelebihannya peserta didik ini dapat mengorganisasikan jawaban yang mereka isi dengan pikiran mereka sendiri. Yang mana dari tingkat pemahaman setiap murid yang berbeda, nantinya juga tiap murid ini secara bebas gitu dapat mengorganisasikan jawaban mereka. Nah, terus juga yang kedua, menghindari terkaan terhadap jawaban. Karena dalam menjawab sebuah pertanyaan esai atau tes esai ini, peserta didik ini tidak menerka-nerka gitu kan, jawaban apa sih yang paling tepat, jawaban apa sih yang paling benar gitu kan. Tetapi lebih ditekankan kepada pemahaman mereka gitu kan. Karena nantinya juga ada kata kunci yang menurut guru ini jawaban ini adalah jawaban benar gitu kan. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu melatih untuk memilih fakta yang relevan, di mana peserta didik ini nantinya harus bisa memilih fakta yang relevan dengan persoalan, terus diorganisasikan sehingga dapat diungkapkan menjadi sebuah hasil pemikiran. Kemudian yang keempat, melatih kemampuan bahasa dalam menyusun jawaban, seperti yang saya sudah sebutkan di awal tadi gitu kan, di mana ini nanti akan mengimprove kecakapan bahasa seorang peserta didik gitu. Kemudian kelebihan yang lainnya itu ada mengukur kemampuan analitik, sintesis, dan juga evaluatif dari peserta didik. Nah, selain kelebihannya, kekurangannya juga ada nih untuk tes subjektif uraian ini. Yang pertama itu adalah pemberian skor atau pemberian skor terhadap jawaban ini nantinya bisa dibilang kurang reliable gitu, karena dengan jawaban yang bervariatif nantinya juga patokan untuk membenarkan sebuah jawaban ini jadi variatif juga gitu. Jadi tingkat kebenarannya juga bervariasi. Jadi skor yang diberikan juga pun bisa jadi bervariasi juga karena jawaban yang berbeda dari setiap peserta didik. Kemudian yang kedua itu membutuhkan waktu lebih lama untuk menjawab, karena jawaban esai ini biasanya kan nggak cuma satu kalimat, satu kata atau dua kata gitu kan, tapi mungkin dijadikan kalimat ataupun paragraf. Kemudian juga membutuhkan waktu yang lama untuk mengoreksi karena perbedaan jawaban gitu kan, dan guru harus mengoreksi satu persatu setiap peserta didik. Terus juga kekurangan yang lain itu ada memicu kecenderungan penilaian oleh pengaruh subjektif, yang mana
pengaruh subjektif ini biasanya muncul karena misalnya ada seorang guru yang memiliki hubungan kedekatan gitu kan dengan murid. Kayak misalnya guru ini menganggap murid ini anak yang baik gitu kan, suka membantu apa gitu, atau mungkin dia seorang ketua kelas atau memiliki suatu apa ya titel di dalam kelasnya, dan akhirnya mungkin ada penilaian pengaruh subjektif gitu yang akhirnya membuat peserta didik ini mendapatkan nilai bagus nih dari guru ini karena dia memiliki kedekatan gitu kan. Nah, terus kekurangan selanjutnya itu ada kurang mencakup keseluruhan kompetensi materi. Yang mana apa ya, pertanyaan yang sudah disusun oleh evaluator ini akhirnya kurang gitu untuk mencakup keseluruhan materi yang diberikan. Dan kekurangan yang terakhir itu ada pertanyaan arti ganda yang menyulitkan peserta didik dalam memahami sebuah pertanyaan. Bisa di next aja slide-nya. Nah, kemudian ada, kalau misalnya dilihat dari luas sempitnya materi pertanyaan, ada dua bentuk tes uraian, yaitu ada tes uraian terbatas dan juga tes uraian bebas. Nah, tes yang pertama, tes uraian terbatas ini adalah tes yang berbentuk uraian yang memberikan batasan-batasan atau rambu-rambu tertentu gitu kepada peserta didik dalam menjawab sebuah pertanyaan. Batasan atau rambu-rambu tersebut mencakup format isi dan ruang lingkup jawabannya. Jadi misalnya sebuah soal terbatas itu biasanya tuh menentukan batas jawaban yang dikendaki oleh guru atau evaluator gitu. Terus juga batasan itu biasanya meliputi konteks jawaban yang diinginkan oleh guru, terus juga jumlah butir jawaban, kemudian ada keluasan uraian jawaban dan juga luas jawaban yang diminta oleh guru. Kemudian yang kedua ada tes uraian bebas, di mana tes uraian bebas ini memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengorganisasikan dan mengekspresikan pikiran mereka serta gagasannya dalam menjawab sebuah soal. Jadi jawaban peserta didik ini dalam menjawab sebuah soal bersifat terbuka, fleksibel dan juga apa ya tidak terstruktur gitu. Dari apa ya bentuk tes seperti ini, biasanya peserta didik ini bebas untuk menjawab soal dengan cara dan sistematika pemahaman mereka dalam sebuah materi sendiri gitu kan. Selain itu juga peserta didik juga bebas mengemukakan pendapat dengan kemampuannya. Jadi dengan cara ini setiap peserta didik mempunyai cara dan sistematika yang berbeda pastinya. Tapi guru juga harus tetap mempunyai acuan atau patokan dalam apa ya mengoreksi jawaban dari peserta didik itu kan. Nah, kemudian juga ada langkah-langkahnya nih untuk melakukan pemberian skor pada peserta didik dalam memberikan evaluasi berbentuk uraian atau objektif ini. Yang pertama itu adalah menuliskan semua kata kunci atau kemungkinan jawaban benar secara jelas untuk setiap soalnya. Karena yang menjadi patokan dalam benar atau salahnya ini kan di tes uraian agak apa ya, agak abstrak karena jawaban yang diberikan oleh peserta didik pastinya berbeda-beda gitu. Makanya diperlukan sebuah kata kunci yang nantinya menjadi patokan apakah jawaban dari seorang peserta didik ini benar atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, setiap kata kunci yang dijawab benar nantinya akan diberikan skor 1. Kemudian tidak ada skor setengah untuk jawaban yang kurang sempurna, dan jawaban yang diberi skor 1 ini adalah jawaban sempurna, dan sedangkan jawaban lainnya memiliki skor 0. Kemudian yang ketiga itu adalah jika satu pertanyaan memiliki beberapa sub pertanyaan, dibuatlah perincian kata kunci dari jawaban soal tersebut yang nantinya menjadi beberapa kata kunci sub jawaban dan memiliki skor tersendiri dari sub jawaban tersebut. Dan yang terakhir itu ada penjumlahan skor dari semua kata kunci yang sudah ditetapkan pada soal tersebut, yang kemudian jumlah skor ini disebut skor maksimum. Mungkin itu penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada tes hasil belajar bentuk objektif. Nah, seperti yang kita tahu, objektif sendiri kan artinya apa yang terlihat atau apa yang berasal dari keadaan itu sendiri atau sesuai dengan faktanya kan. Kemudian di dalam tes objektif ini biasanya kita kenal dengan yang namanya short answer test atau selected response test, karena tes ini itu dipakai atau digunakan untuk mengetahui seberapa jauh nanti si peserta tes atau murid ini bisa memahami dan mengenal materi yang sebelumnya udah diberikan gitu. Tes objektif ini juga sifatnya keseluruhan.
karena dia itu diberikannya kepada semuanya gitu, jadi seragam tanpa adanya terkecuali gitu. Terus di sisi lain juga si tes objektif ini biasanya bersangkutan dengan tes isian atau jawaban gitu. Nah, menurut pendapat seorang ahli nih, Subino, dia bilang kalau tes objektif ini sebenarnya memiliki yang namanya kekhasan atau ciri khas tersendiri. Sebentar. Ya, karena adanya kekhasan atau apa namanya ciri khas itu sendiri, si tes objektif ini dia biasanya lebih bisa untuk dimanipulasi sama pembuat tes itu dalam membuat soal, karena di dalam tes objektif itu kan dia bersifat objektif ya, jadi pertanyaan yang ada sama jawaban itu nanti harus bisa disesuaikan gitu. Nah, hal ini dikarenakan jenis penilaian yang ada ini dia itu nggak bisa kayak tes subjektif yang sebelumnya itu berdasarkan penilaian-penilaian dari keseluruhan dari jawaban itu. Nah, di tes objektif ini juga dibedakan menjadi beberapa pilihan nantinya. Sebelumnya di sini ada kelebihan dari tes objektif adalah penilaian lebih objektif karena basicnya aja udah objektif gitu. Jadi semua yang ada di pilihan jawaban ya cuma itu jawabannya. Selanjutnya ada cara memeriksanya lebih mudah. Kenapa? Karena tes objektif ini semuanya udah jelas dan udah pasti. Jadi jawabannya cuma A ya berarti misalnya jawabannya antara A sampai C, berarti jawabannya ya cuma antara A sampai C, nggak bisa D, E, dan seterusnya. Kenapa? Terus yang ketiga bisa dialihkan ke orang lain. Kenapa? Karena jawabannya yang udah jelas tadi, jadi si tes objektif ini, kalau misalnya kita nggak bisa menghandle untuk contohnya menilai ulangan pilihan ganda, dengan kita meminta tolong kepada orang lain, terus kita hanya memberikan tolong diperiksa ini kunci jawabannya. Nah, itu kan berarti secara nggak langsung kalau tes objektif itu lebih mudah untuk dialihkan ke orang lain karena dari jawaban atas pertanyaannya itu sendiri udah jelas gitu. Terus selanjutnya ada dari kekurangannya itu persiapan untuk menyusunnya itu lebih sulit daripada tes esai karena biasanya kalau tes objektif itu dia lebih banyak butir soalnya. Selanjutnya cenderung mengungkapkan ingatan dan daya pengenalan kembali. Jadi emang lebih menekankan pada daya ingat. Selanjutnya itu yang ketiga ada kesempatan untuk kerjasama antara siswa pada waktu mengerjakan soal tes itu lebih terbuka. Yaitu karena dia bersifat objektif, jadi hanya kata kunci yang ada di dalam soal aja. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada jenis tes objektif. Yang pertama ada pilihan ganda atau kita biasanya tahu juga PG ya, atau multiple choice test. Nah, tes pilihan ganda ini adalah tes yang pada setiap butir soalnya itu disediakan pilihan jawabannya. Jadi pilihan jawaban yang disediakan ini juga hanya memungkinkan si peserta atau murid ini nantinya memilih satu di antara yang paling benar. Tuh. Tes pilihan ganda juga memiliki tingkat objektivitas yang paling tinggi karena dia itu biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kognitif gitu. Selain itu, nilai yang didapatkan dari pilihan ganda juga termasuk cepat karena tadi awalnya mudah gitu kan. Udah ada kata kuncinya gitu. Terus tes pilihan ganda ini biasanya dianjurkan untuk tes-tes yang besar gitu, kayak tes UTBK, UAS, atau yang cakupannya pokoknya lebih besar gitu. Tapi di balik kemudahan yang kita lihat pilihan ganda ini, ternyata penulisan dan penyusunannya ini juga menyita banyak waktu. Dan harus ada hal-hal yang diperhatikan di dalam penyusunan si pilihan ganda ini sendiri. Kayak misalnya alternatif dari jawaban soal yang mungkin mendekati dari jawaban yang sebenarnya, atau kalimat yang disusun itu harus jelas dan biasanya menggunakan kebahasaan yang mudah dipahami agar nanti si penjawab soal itu
dapat menjawab dengan benar. Contohnya bisa kita lihat di sini, kayak ini kan udah ada gambar, terus ada soal. Nah, di sini kan dia cuma ngasih beberapa pilihan soal kan, ada 3. Nah, di sini tuh menandakan bahwa si pengisi ini ya cuma bisa milih 1 di antara 3. Kalau nantinya soal ini dia jawab 2, ya itu nggak bisa karena ketentuan pilihan ganda memilih 1 di antara beberapa. Gitu. Terus yang kedua ada tes menjodohkan. Nah, di tes menjodohkan ini atau matching, biasanya kita taunya itu kayak mencocokkan gitu, tarik garis. Biasanya tes ini ada di TK atau yang level pendidikannya masih di bawah gitu. Secara tampilan tes ini itu menampilkan adanya dua item atau 2 kolom, di mana kolom yang satu itu menjadi kolom pertanyaan atau pernyataan, dan kolom kedua itu pengungkapan dari jawaban pertanyaan atau pernyataan. Dan tes ini itu memiliki beberapa kelebihan, diantaranya karena pembuatannya mudah, terus cukup cepat. Selain itu juga ini objektif dan berguna untuk menilai jenis materi apapun gitu. Jadi nggak harus materi A, B, C gitu, semuanya bisa. Tapi selain itu juga tes menjodohkan ini atau mencocokkan ini sebenarnya kurang kalau dipakai untuk mengevaluasi tentang pengertian atau tentang penafsiran-penafsiran gitu. Dan cara penyusunan dalam tes ini diawali dengan menentukan biasanya 10 sampai 15 soal dan kemudian jawaban atas pernyataan atau pertanyaannya ini harus lebih pendek dari pernyataan gitu. Jadi ketahuan mana yang pertanyaan, mana yang jawaban. Kayak kita bisa lihat di gambar, itu sebelah kiri itu ada pertanyaan, dia lebih panjang dari kolom yang sebelah kanan atau pernyataan. Jadi si pengisi tes ini nantinya dia nggak akan bingung nih mana yang pertanyaan, mana yang jawaban. Tuh, terus selanjutnya ada tes melengkapi atau completing test. Nah, tes melengkapi ini adalah bentuk tes menyempurnakan atau isian. Selain itu, tes ini juga biasanya diakhiri dengan titik-titik gitu. Kayak yang ada di contoh, kita bisa lihat istilah yang tepat bla bla bla, terus belakangnya titik-titik. Nah, tes ini juga mirip sama yang namanya tes fill in. Tapi bedanya antara tes fill in sama tes melengkapi ini tuh pernyataannya itu nggak harus satu kesatuan gitu kalau dari tes melengkapi. Begitu dibandingkan tes fill in juga kalau tes melengkapi ini dia lebih hemat tempat atau hemat di dalam kertas. Kalau misalnya dia melakukan tesnya secara printing gitu ya. Begitu kelebihan dari tes melengkapi ini juga kan tadi selain irit tempat, dia juga nggak harus bentuknya satu kesatuan, tapi dia juga bisa dia bisa dipakai untuk tes menafsirkan. Cuma nggak semuanya bisa dipakai. Tapi di balik itu juga ada kekurangannya. Kayak tes ini tuh lebih cenderung dipakai untuk daya ingat di dalam pembuatannya, dan kalau membuat tes dengan jenis melengkapi ini kita harus hati-hati dalam penyusunannya agar tidak terjadi kesalahan dan meminimalisir kesalahan dalam peserta untuk menjawab. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ada jenis-jenis tes objektif yang dimana yang pertama itu ada isian atau fill in. Nah, tes objektif yang berbentuk fill in ini adalah bentuk tes dengan kalimat-kalimat yang ada bagian yang dihilangkan. Sehingga bagian-bagian yang dihilangkan itu harus diisi oleh testi atau siswa. Nah, buat contohnya itu teman-teman bisa lihat seperti contoh yang ada di gambar. Emang sih di
gambarnya itu atau di contohnya itu emang sedikit mirip sama komplit tes, itu kan. Nah, tapi di dalam tes fill-in ini dia bentuknya itu bisa berbentuk cerita ataupun tidak juga nggak apa-apa gitu. Nah, terus kelebihan dari tes fill-in ini, persoalan atau masalah-masalah yang diujikan itu dia tertuang secara keseluruhan. Mengapa? Karena itu tadi bentuknya itu seperti sebuah cerita, tetapi ada bagian yang dihilangkan. Makanya bisa dilihat secara lengkap gitu. Terus yang kedua itu butir-butir item dari tes ini berguna sekali untuk mengungkap atau mengetahui pengetahuan dari testi atau murid ini secara bulat mengenai suatu bidang. Dikarenakan pernyataannya itu dia berbentuk panjang-panjang dan berbentuk cerita, jadi mereka bisa berpikir secara lebih matang. Nah, kemudian yang terakhir itu penyusunannya mudah, karena bentuknya itu cerita, terus tinggal dihilangkan saja bagian-bagian yang perlu dihilangkan gitu. Tak hanya itu saja, tes fill-in juga ada kekurangannya, di mana yang pertama itu cenderung lebih banyak menonjolkan aspek pengetahuan atau pengenalan saja. Jadi tidak hanya mengungkap semua aspek-aspek pengetahuan, tetapi hanya depan-depannya saja. Karena kalau diungkap semua pengetahuan itu jatuhnya seperti jawaban dari tes uraian sendiri. Nah, kemudian selanjutnya itu kebanyakan memakan tempat. Kenapa? Karena bentuknya itu seperti cerita dalam pembuatannya. Nah, oleh karena itu juga yang membuat itu harus lebih komprehensif lagi gitu. Terus kekurangan selanjutnya itu dia hanya mengungkap sebagian cerita, tidak secara keseluruhan. Nah, kemudian untuk cara penyusunan tes fill-in ini, yang pertama itu agar dapat digunakan secara efektif, jawabannya itu ditulis pada lembar yang terpisah, agar siswa ini bisa mengisinya tidak terpaku pada jawaban yang diberikan oleh tester atau guru. Kemudian ceritanya itu dapat disusun secara ringkas dan padat, karena kalau disusun dengan kata-kata yang panjang lebar itu dapat memakan banyak kertas dan dalam pembuatan soalnya. Kemudian yang terakhir itu diusahakan selain mengungkap aspek pengetahuan juga mengungkap taraf kompetensi lain yang lebih mendalam agar siswa ini tidak hanya mendapatkan ataupun mengetahui aspek pengetahuan juga, tetapi dapat mendapatkan yang lain juga. Nah, kemudian itu ada tes benar salah atau true false. Itu adalah bentuk soal yang mengandung dua kemungkinan jawaban, benar atau salah. Nah, tes ini juga lebih dikenal dengan sebutan bentuk ya atau tidak. Nah, fungsinya itu untuk membedakan antara pendapat dan fakta sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam soal. Contohnya bisa kita lihat di gambar, itu kan ada B strip S, bumi berbentuk bola, telah dibuktikan oleh perjalanan Columbus. Jadi si testi ini atau siswa tinggal mengisikan saja apakah pernyataan itu benar atau salah. Nah, begitupun dengan soal-soal selanjutnya. Nah, setelah itu ada kelebihan dari tes benar salah itu sendiri. Yang pertama itu mudah dalam pembuatannya dan dapat digunakan berkali-kali. Karena tes bentuk benar dan salah ini dibuatnya hanya bentukan satu kalimat saja gitu. Jadi pembuatannya akan cepat.
Kemudian tidak memakan banyak lembaran kertas karena soalnya itu, satu soal itu dia lebih sedikit, itu satu paragraf saja gitu, kurang lebih. Nah, kemudian bagi testi atau siswa, cara mengerjakannya itu mudah. Dan bagi tester atau pendidik, itu cara mengoreksinya mudah. Karena ketika mengisinya, itu siswa tinggal menentukan pernyataan itu benar atau salah. Dan bagi si tester atau guru, itu dia kan sudah mengetahui nih jawabannya benar atau salah. Karena cuma ada 2 kemungkinan itu. Dan lebih cepat juga. Kemudian ada kekurangan dari tes benar dan salah ini sendiri. Buka peluang bagi menduga-duga dalam memberikan, karena tergantung dari pernyataannya itu sendiri. Kalau misalkan pernyataannya itu dia tidak tahu nih jawabannya, jadi dia menduga-duga, atau dia cap-cip-cup, atau dia ngarang lah gitu istilahnya. Nah, terus si testi ini juga bisa membuat soal, maksud saya tester ini bisa membuat soal yang pernyataannya itu menghasilkan jawaban dengan 2 kemungkinan. Misalnya, benar atau salah. Materi pembelajaran IPS itu lebih mudah dipelajari dibandingkan IPA gitu. Jadi ketika siswa diberikan soal seperti itu, maka dia akan sulit untuk menjawabnya. Oleh karena itu, dipastikan soal ini perlu dibuat dengan kenyataan yang benar-benar terjadi gitu. Dan tidak diperdebatkan. Nah, setelah itu tes ini itu terbatas, jadi hanya mengungkap daya ingat dan pengenalan kembali saja, karena isinya itu berupa pernyataan yang dibuat secara ringkas saja. Nah, kemudian cara penyusunan tes true false itu yang pertama, membuat petunjuk pengisian dengan jelas agar testi atau pengisi soal itu tidak kesulitan dalam mengisi. Misalnya, kita bisa dilihat di PPT itu ada istilah dengan huruf B jika benar dan huruf S jika salah. Atau petunjuknya itu lingkari jawaban yang benar, B atau S-nya gitu. Nah, itu diberikan petunjuk agar siswa ini tidak bingung ketika menjawabnya. Kemudian jangan membuat pertanyaan yang belum pasti jawaban apakah benar atau salah. Seperti tadi, IPA itu pelajarannya lebih mudah dibandingkan IPS. Itu kan pernyataannya belum pasti gitu ya, dan bisa diperdebatkan. Kemudian setiap soal itu dibuat dengan satu pengertian saja, karena bentuk soalnya itu dia lebih ringkas dan biasanya hanya 1 kalimat. Kemudian yang terakhir, jangan menggunakan kata-kata yang meragukan di dalamnya karena dapat membingungkan testi atau siswa yang mengisi soal. Nah, kemudian dalam tes benar atau salah ini, ketika menentukan skor, itu biasanya dibagi menjadi 2. Yang pertama itu dengan denda atau tanpa denda. Yang dengan denda ini biasanya dihitung dengan skor sama dengan jawaban yang benar dikurangi jawaban yang salah. Terus jadilah itu nilainya. Kemudian kalau yang tanpa denda itu, dia hanya menghitung jawaban yang benarnya saja, tidak dikurangi dengan jawaban yang salah. Nah, kemudian bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Itu akan dijelaskan oleh teman saya, Silvi. Terima kasih.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tes tindakan. Nah, tes tindakan ini merupakan adalah tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan. Nah, dalam hal ini peserta didik ini bertindak menyesuaikan dengan apa yang diperintahkan dan ditanyakan. Nah, tes tindakan ini juga dapat digunakan untuk menilai kualitas serta kompetensi pekerjaan peserta didik, terutama dalam keterampilan. Nah, keterampilan yang ini dapat meliputi keterampilan berbicara, berpidato, berdiskusi, menari, memainkan alat musik, kemampuan dalam cabang olahraga, dalam menggunakan peralatan, terus dalam penggunaan cara mode pembelajaran, atau dalam memainkan peran seperti sosiodrama dan lain sebagainya. Boleh di next. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan dari tes tindakan. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan yang pertama itu adalah untuk mengetahui hasil belajar dalam bidang keterampilan. Nah, dengan tes tindakan ini dapat digunakan untuk mengetahui hasil belajar dalam bidang keterampilan yang terkait dengan praktik materi pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua ada menyesuaikan antara pengetahuan teori dengan keterampilan. Nah, karena dalam setiap mata pelajaran itu kan ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nah, nilai pengetahuan itu dapat diperoleh dengan teori, sedangkan nilai keterampilan itu dapat diperoleh dengan praktik. Nah, praktik ini merupakan implementasi dari teori tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada minimalisir menyontek. Nah, dalam pelaksanaannya ini, tes tindakan ini meminimalisir peserta didik untuk saling menyontek. Kenapa? Karena dalam tes tindakan ini, peserta didik itu dilihat secara langsung gitu, bagaimana tindakannya, apakah si siswanya ini dapat menguasai materi, jadi dapat dipantau langsung oleh guru atau evaluator gitu. Kemudian yang keempat ada mengenal karakter peserta didik. Nah, dalam hal ini guru dapat lebih mengenal karakter peserta didik sebagai dasar dari tindak lanjut hasil penilaian atau seperti pembelajaran remedial. Jadi guru itu dapat menyesuaikan nih dengan karakter peserta didik untuk tes seperti apa yang untuk selanjutnya gitu, untuk remedial gitu. Kemudian ada kekurangan. Nah, kekurangan ini yang pertama makan banyak waktu, biaya, dan membosankan. Nah, karena dalam tes tindakan ini harus menggunakan banyak waktu yang diperlukan untuk menerapkan tes kegiatan ini, guru tuh disarankan untuk merancangnya dengan cermat dan dapat mengelola waktu dan biaya dengan efisien. Nah, kemudian yang kedua, ada jika tes sudah menjadi rutinitas tidak berarti lagi. Nah, di sini yang tidak berarti ini dimaksudkan jika tes kegiatan ini terlalu sering dilakukan, maka akan terlihat seperti kegiatan rutinitas, sehingga value atau nilai dari tes kegiatan ini tuh berkurang gitu. Kemudian yang ketiga ada memerlukan syarat pendukung yang lengkap. Nah, syarat-syaratnya itu ya baik waktu, tenaga, maupun biaya. Nah, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hasil penilaian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada faktor yang harus diperhatikan dalam membuat instrumen penilaian tes kegiatan. Yang pertama ada ukuran instrumen. Nah, ukuran instrumen ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang berupa tes yang kecil dan yang juga yang besar. Nah, tugas yang kecil ini dapat digunakan sebagai umpan balik. Umpan balik ini digunakan cocok untuk bagi guru yang ingin mengetahui ini seberapa jauh sih pemahaman dari peserta didik. Nah, tugas ini biasanya dalam bentuk siswa itu diminta untuk menyelesaikan masalah yang relatif kecil, dan peserta didik itu diberikan kesempatan untuk menjelaskan pikiran dan menunjukkan kemampuan mereka dalam pekerjaan tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada tugas besar. Nah, tugas besar ini mencakup tujuan penelitian yang lebih luas juga. Jadi seringkali itu guru menginginkan siswa mempelajari materi yang baru setelah si siswa ini melaksanakan tes kegiatan. Nah, untuk hal seperti ini biasanya tesnya itu meliputi beberapa aktivitas yang menghabiskan waktu beberapa hari untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya yang kedua ada cara memulai penilaian kegiatan atau kinerja. Nah, cara memulai penilaian kegiatan ini sendiri itu kegiatan itu membutuhkan keterampilan tersendiri. Nah, disarankan untuk guru itu untuk memulai dengan instrumen kegiatan yang kecil dulu. Misalnya dalam pemberikan petunjuk tugas tuh guru dapat bertanya nih kepada peserta didik mengenai petunjuk yang diberikan, apakah sudah cukup jelas. Nah, sehingga dengan bertanya guru itu dapat memperbaiki petunjuk itu sesuai dengan pemahaman peserta didik dan kompetensi yang dituju. Boleh next.
Nah, kemudian di sini ada bentuk dari lampiran format penilaian tindakan. Yang pertama ada nama sekolah, mata pelajaran, nama peserta didik, kelas atau semester, hari atau tanggal, dan tujuan. Nah, kemudian untuk di sini ada bentuk dari penilaiannya ini berupa dengan menggunakan tanda cek pada setiap aspek yang tertera di sesuai dengan tingkat pengawasan peserta didik. Nah, keterangan nilainya ini dalam bentuk huruf seperti SB itu sangat baik, B dengan baik, C cukup, K kurang, dan SK sangat kurang. Boleh next. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk tabelnya nih dari format penilaian tindakan. Di sini nanti bisa dikasih dimasukkan nih aspek-aspek apa aja yang akan diamati dalam tes tersebut. Kemudian di sini nanti akan di checklist nih nilai-nilainya sesuai dengan nilai yang tadi disebutkan. Boleh next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya.